untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali di awal minggu, yaitu Senin pagi ceria cerah ceria ini. Kita akan kembali mengawali kehidupan kita satu minggu ini dan terus memohon pertolongan Tuhan. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang cerah ini, ketika kami mengawali minggu, satu minggu ini di hari Senin ini. Kami akan terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Bila kiranya roh Tuhan terus bekerja dalam diri kami untuk hati ini terus mengucap syukur kepadamu dan hidup benar, berpikir benar di hadapan Tuhan. Rasa syukur akan terus kami panjatkan kepadamu atas setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan berdoa, syafaat nanti kami akan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami sebelum memulai hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita di Senin pagi ini masih di khotbah Yesus di bukit, ucapan bahagia, supaya kita terus berbahagia dalam kehidupan kita ini, terus menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi biarlah roh Tuhan bekerja atas segala pekerjaan kita dan hidup kita. Dari Matius 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan,
karena mereka akan beroleh belas kasihan. Ini terjemahan baru. Dalam terjemahan lama, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, hampir sama. Nah, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kehidupan manusia itu untuk dapat saling. Sesungguhnya wadahnya Tuhan untuk memberkati kita ada di dalam kehidupan orang lain. Tidak perlu kita mencari turunnya berkat dari surga, ternyata dalam kehidupan sesama kita, di situ ada berkat Tuhan yang ditaruh Tuhan bagi kita. Ya. Berbelas kasihan ini adalah satu sifat yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita dan juga menjadi sifat Allah yang menyatakan kepekaan kemanusiaan. Bukan hanya kepekaan kemanusiaan atau dikatakan kepekaan sosial, tapi juga kepekaan terhadap ciptaan lainnya, alam, hewan. Perlu kita menyatakan belas kasihan kita. Katakanlah untuk alam, hutan, gundul sekarang, pembakaran hutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga begitu gersang, terjadilah erosi, longsor, maka muncullah aktivis mereka mau menanam pohon kembali dengan kerelaan tanpa dibayar karena ada kepekaan, karena ada berbelas kasihan. Ketika katakanlah para relawan yang menanam pohon itu, mereka akan mendapatkan balasannya, yaitu kesejukan. Nah, demikian Tuhan memerintahkan kita bahwa kebahagiaan itu ada di antara kita bersama. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Ketika menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang, ya di zaman sekarang ini mungkin ada sebagian orang yang tidak membalasnya dengan kebaikan. Atau mungkin pada saat kita berbelas kasihan hari ini mungkin tidak kita terima dari apa yang telah kita lakukan sebagai wujud nyata belas kasihan kita kepada orang lain. Bisa itu terjadi nanti kepada keturunan kita, anak cucu kita. Maka jangan berhenti berbelas kasihan, berbahagialah. Kenapa kita dikatakan berbahagia? Karena ketika kita menunjukkan kemurahan kita, belas kasihan kita, ternyata Tuhan mengingatkan untuk membalaskan kemurahan kita itu. Cara Tuhan membalas kemurahan kita, belas kasihan kita itu bisa dari orang lain. Sama seperti hukum emas dalam Alkitab. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Itu hukum emas. Hukum pertama dan terutama, kasihlah sama Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Nah, ini hukum emas. Nah, saudara-saudara, berbahagialah dengan belas kasihan yang kita tunjukkan. Tapi dengan satu syarat, ketika kita menunjukkan kemurahan kita, ketika kita tunjukkan belas kasihan kita dalam tindakan perbuatan yang melepaskan sesuatu yang menjadi milik kita menjadi milik mereka, menolong mereka, hindarkan supaya dibalas. Kubuatlah begini supaya dibalas. Tapi memang itu sudah menjadi ciri khas utama kita, yang memang dari segi kemanusiaan demikian kita diciptakan Tuhan, otomatis kita melakukan itu tanpa harus ada balasan. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Belas kasihannya atas dosa kita, Dia berikan dirinya, disalibkan, ya tanpa membalas, tanpa menuntut balas dari kita. Nah, seharusnya itulah yang kita lakukan. Maka berbahagialah di saat kita melakukan itu, belas kasihan tanpa menuntut balas, tanpa menuntut rasa hormat dari mereka,
secara otomatis Tuhan telah mengangkat diri kita. Maka berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk tetap memiliki sifat kemurahan hati dan berbelas kasihan. Ketika orang berbelas kasihan, maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Ya Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami memiliki kepekaan, kemurahan hati dan juga belas kasihan terhadap sesama manusia, terhadap alam ciptaan-Mu, terhadap makhluk hewan lainnya. Kami tunjukkan belas kasihan. Dengan demikian kami secara otomatis, walaupun tanpa mengharap, kami sudah mendapatkannya dari Tuhan melalui orang-orang yang mendapatkan belas kasihan yang kami tunjukkan atas pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami doakan kembali untuk seluruh jemaat-Mu yang akan memulai minggu ini, pada hari Senin ini. Banyak rencana yang mungkin sudah diperbuat oleh jemaat-Mu dan umat Tuhan yang ikut dalam ibadah pagi ini di luar Jemaat GMI Jakarta Pusat. Berkatilah rencana mereka, tapi biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Apapun yang sudah direncanakan oleh jemaat-Mu, umat-Mu, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau pasti memberkati. Ya Bapa, jemaat-Mu kami akan meninggalkan rumah sejenak untuk bekerja. Anak istri di rumah atau opung, Tuhan juga menyertai, memberkati. Berkatilah pekerjaan kami hari ini, berkati hati pikiran kami supaya tetap baik. Jauhkan kami dari segala pencobaan yang membuat kami jatuh dalam dosa. Dosa dari perkataan, pemikiran, dan juga hal yang lain. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan setiap saat. Berkatilah ya Bapa di surga gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat ini, seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua, dalam kehidupan mereka, dalam menata rumah tangga, supaya ada damai dan sejahtera, tercukupi kebutuhan ekonomi melalui usaha dan pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga untuk anak-anak kami yang jauh dari kami, suami istri yang jauh yang karena pekerjaan, kuliah, Tuhanlah menyertai mereka. Kami doakan orang tua kami yang ada di kampung halaman, berikan mereka kekuatan di masa tua, dan juga orang tua kami yang ada di sini, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Oh Tuhan, kami doakan semua pelayan di gereja GMI Jakarta Pusat supaya berjalan dengan baik, baik itu sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, supaya mendapat pengajaran yang sehat dan baik dari guru-gurunya. Berikan hikmat bijaksana bagi para guru sekolah minggu. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Kami doakan untuk para pemuda dan pembinanya, Tuhan berkati, supaya terus anak muda bertumbuh dalam iman yang benar, sebagai generasi gereja dan bangsa. Kami doakan juga untuk anak-anak sidi yang sedang belajar, mendewasakan diri dalam iman percaya. Tuhan berkati juga pengajar, dan juga katekumen dalam perjalanan pengajaran beberapa bulan lagi. Ya Bapa, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Engkau yang menolong mereka, dan kami doakan untuk setiap keluarga yang merawat orang yang mereka kasih dalam keadaan sakit, supaya dengan penuh cinta dan kasih dan kesabaran. Ya Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini dan para pemimpin di dalamnya. Berkati juga Jakarta yang kami tempati supaya dalam kondusif, tentram dan damai. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini supaya setiap bangsa terus menciptakan kedamaian antar bangsa. Kerjasama satu dengan yang lain melengkapi kebutuhan dunia. Tidak ada yang berkekurangan, tidak satupun bangsa yang jatuh dalam kemiskinan, karena mereka juga adalah sesama kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkatimu, menyertaimu, melindungimu, dan keluargamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, jangan lupa bahagia, tetap tersenyum, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.